Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 5. Dan alhamdulillah kita akan memulai pelajaran kita pada bab yang pertama, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk memahami bab yang pertama ini, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pengertian daripada keperwiraan itu apa. Keperwiraan itu artinya apa? Ada yang paham? Keperwiraan itu artinya keberanian. Jadi seseorang yang punya keberanian berarti di dalam jiwanya, dalam dirinya ada jiwa seorang perwira. Nah, jika keperwiraan artinya keberanian, maka keperwiraan Nabi Muhammad SAW itu adalah sifat-sifat kepahlawanan yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sifat-sifat kepahlawanan. Di antara sifat kepahlawanan yang paling menonjol adalah berani. Berani. Nabi Muhammad punya keberanian. Dan yang kedua, kalau kita mau melihat sifat-sifat keberanian dari Nabi Muhammad SAW, itu akan terlihat dari beberapa momen-momen yang kita akan jelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah membela pengikut Islam yang lemah dan tertindas. Jadi Islam ketika pertama kali datang di kota Mekah, Nabi Muhammad pertama kali bawa Islam, orang-orang kuat belum masuk Islam. Tidak ada orang-orang kuat yang masuk Islam. Ya, mereka tidak masuk Islam. Yang masuk Islam orang-orang yang lemah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kaya, sahabat Rasulullah SAW, tapi badannya kurus. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, hartanya banyak, tapi orangnya pemalu. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang cerdas dan kuat, tetapi pada saat itu masih anak-anak. Sisanya siapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam adalah hamba sahaya atau budak-budak. Mereka kenapa mau masuk Islam? Kenapa hamba sahaya dan budak-budak itu mau masuk Islam? Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya kasta. Tidak dikenal namanya status sosial. Yang kaya, miskin, yang tuan dan yang budak, yang lemah dan yang kuat, yang cantik dan yang jelek. Tidak ada perbedaan kasta. Itu yang bikin mereka tertarik. Kalau yang kaya mereka tidak tertarik dengan Islam. Kenapa? Karena itu persamaan derajat, persamaan status sosial. Yang kaya tidak mau disamakan dengan yang miskin. Oh, ngapain saya disamakan dengan yang miskin? Nah, saya kaya. Yang kuat tidak mau disamakan dengan yang lemah. Nah, saya kuat, dia itu lemah. Saya tidak mau disamakan dengan dia. Itulah pendapat orang-orang Quraisy, sehingga mereka kemudian menolak Islam. Tapi pengikut Islam itu banyak yang lemah dan tertindas. Siapa? Yasir dengan istrinya Sumayyah dibunuh, ditikam dengan tombak, dibunuh. Anaknya Ammar bin Yasir lari, diselamatkan oleh Rasulullah SAW, dibebaskan daripada perbudakan. Contoh. Apa sifat keberanian yang kedua? Berani mengungkapkan kebenaran di hadapan masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu jahat. Jahat. Tidak ada yang tidak jahat masyarakat Quraisy itu. Umar bin Khattab saja sebelum dia masuk Islam itu, anaknya sendiri dia kuburi. Dia kubur hidup-hidup, dikubur perempuan. Tetapi Nabi Muhammad tidak takut, dia mengucapkan kebenaran. Woi, itu yang kalian sembah itu bukan Tuhan.
Bayangkan, mereka sudah dari zaman dahulu, zaman nenek moyangnya mereka menyembah Tuhan. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad bilang, hei, yang kalian sembah itu bukan Tuhan, yang kalian sembah itu patung. Patung tidak bisa untuk apa? Membantu. Nah, menolong diri sendiri dia tidak bisa. Dia saja tidak bisa mendengar, masa mau bantu kita? Patung saya tidak bisa berbicara, masa mau bantu kita? Jadi kebenaran berani diungkapkan oleh Rasulullah, padahal banyak orang pada saat itu. Yang ketiga, sudah berani mengungkapkan kebenaran, berani juga dia mengajak masyarakat Quraisy untuk memeluk Islam. Tinggalkan kalian punya Tuhan-Tuhan yang tidak jelas itu. Tuhannya dibilang tidak jelas. Tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu, masuklah ke dalam Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti keberanian bahwa Nabi Muhammad tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran, dan Nabi Muhammad tidak takut untuk mengajak masyarakat Quraisy memeluk Islam. Nah, di antara sifat-sifat kepahlawanan Nabi Muhammad SAW yang nampak, yang muncul adalah yang pertama, Nabi Muhammad itu memimpin masyarakat Mekah hijrah. Nah, Anda tahu tidak? Masyarakat Mekah hijrahnya kemana? Umat Islam pada saat itu hijrah ke sebuah daerah yang bernama Yathrib. Apa? Yathrib. Yathrib itu apa, Ustadz? Yathrib itu nama kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Jadi ketika Nabi Muhammad masih ada di Mekah, namanya Yathrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, Yathrib itu kemudian berganti nama dari Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. Madinah al-Munawwarah. Nah, di sini Rasulullah memimpin masyarakat Mekah untuk hijrah. Mereka hijrah, tinggalkan hartanya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan istrinya, yang masih kafir pada saat itu, tinggalkan kebun-kebunnya, tinggalkan hewan ternaknya, hartanya ditinggal semua. Mereka hijrah ke Madinah. Siapa yang bisa mengajak orang-orang seperti itu? Pergi ke suatu tempat yang asing, kemudian tinggalkan dia punya barang-barang berharga. Tidak ada yang seperti itu, kecuali Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika sampai di Madinah, muncul sifat kepahlawanan Nabi yang berikutnya, yaitu menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar itu yang awalnya tidak baku kenal, tiba-tiba ketika Nabi tiba di Madinah, dipersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Apa itu Muhajirin? Orang-orang Muhajirin adalah orang-orang Islam yang berasal dari kota Mekah yang datang ke Madinah. Nah, mereka itulah yang disebut sebagai Muhajirin. Sedangkan Ansar adalah orang-orang Madinah yang menyambut dan menerima orang-orang yang datang dari Mekah. Maka dikatakan Ansar, menolong, penolong. Jadi Ansar artinya penolong, Muhajirin artinya orang yang hijrah. Selain itu, sifat kepahlawanan Nabi Muhammad SAW juga nampak kelihatan ketika mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku yang selalu berperang, tidak pernah berhenti. Pokoknya masalah apa saja dia berperang. Mungkin gara-gara rebutan kurma dia bisa berperang, gara-gara pacuan kuda dia bisa berperang, gara-gara main kelereng juga dia bisa berperang, itu orang-orang. Namanya Aus sama Khazraj. Suku Aus sama suku Khazraj. Jadi ketika Rasulullah tiba di sana, Rasulullah mampu mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj. Bukti kepahlawanan Nabiullah Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah memimpin masyarakat mempertahankan Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, kemudian menyebarkan Islam di Madinah, Islam kemudian berkembang di Madinah, maka datanglah ancaman. Ancaman datang dari orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk memadamkan Islam, menghentikan Rasulullah daripada dakwahnya, sehingga mereka datang untuk menyerang Madinah. Siapa yang memimpin masyarakat Madinah untuk mempertahankan kota itu? Rasulullah SAW. Berbagai perang terjadi, dimulai dari perang Badar, dilanjutkan lagi dengan perang Uhud,
kemudian dilanjutkan lagi dengan perang Khandaq untuk mempertahankan kota Madinah dan agama Islam. Siapa yang pimpin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu adalah materi tentang keperwiraan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlihat daripada sifat keberanian dan sifat kepahlawanannya. Semoga kita bisa mencontoh daripada sifat kepahlawanan dan sifat keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.